102,1 Bahasa FM Radio Lokal Jaringan Global Kejem Matura. Seperti yang sudah diinformasikan dari kemarin Sobat Bahasa FM di udara, di sosial media Bahasa FM juga. Kalau hari ini tepatnya di 28 Syaban 1444 Hijriah, Selasa 21 Maret 2023, jam 1 sampai jam 2 ini kita akan ada yang namanya program talk show. Nah, Sobat Bahasa FM, talk show bersama yang biasa menemani di program Kejem Matura se Kaping Telok yang ada di sesi ketiga atau di 1 jam ketiga ya, dari jam 1 sampai jam 2 bersama Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Nah, Sobat Bahasa FM, kali ini seperti biasanya Rumah Sakit Elizabeth menemani kita siang-siang, dan tidak seperti biasanya kita akan ada ngobrol-ngobrol santainya nih seperti sekarang ini. Boleh ya untuk Sobat Bahasa FM yang mau join, boleh di 081 13 01 99 931 atau juga bisa WhatsApp-nya di 081 13 59 931. Baik Sobat Bahasa FM, di program ngobrol santai Bahasa FM siang ini dengan judul Makin Pede dengan Gigi yang Rapi dan Sehat. Jadi kita akan berbicara seputar gigi nih ya. Dan yang pasti bersama Rumah Sakit Elizabeth Situbondo untuk edisi hari ini dari jam 1 sampai jam 2 siang. Bersama narasumber yang sudah hadir, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih loh dokter kita, Dokter Gigi Niken Meristia, spesialis ortodonti. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, senang sekali ya. Ini perdana loh Bobby ketemu sama dokter Gigi Niken. Dokter, terima kasih waktunya siang-siang udah bisa mampir ke radio Bahasa FM. Ya. Mudah-mudahan ngobrolnya kita ini sangat dinanti-nanti nih sama pendengar kita yang pastinya Sobat Bahasa. Dan selain dokter Gigi Niken, Bobby coba untuk perkenalkan Anda seorang marketing dari Rumah Sakit Elizabeth Situbondo bersama Mas Hartodi. Halo, apa kabar Mas Todi? Saya panggil Todi nggak apa-apa ya Mas Todi ya? Halo Mas Bobby. Halo. Kabar baik, alhamdulillah. Boleh nggak apa-apa? Boleh, panggil gak saja. Mas, terima kasih juga ya waktunya sudah. Saya tahu kerjaan Anda itu sangat sibuk sekali. Tidak begitu ke timur, Mas. Ke utara, ke selatan, pokoknya muter-muter. Tapi untuk hari ini benar-benar kita fokus untuk kita selain bersilaturahmi dengan Sobat Bahasa, kita akan banyak bicara tentang seputar Rumah Sakit Elizabeth ya pasti. Oke, siap. Baik, Sobat Bahasa FM, perlu diperhatikan memang ya Sobat Bahasa FM, dan selalu kita ingat dong kalau kesehatan gigi itu juga jadi salah satu aspek yang perlu dirawat ya kan, bahkan wajib hukumnya loh. Apalagi gigi yang sehat dan cerah berseri pastinya akan membuat penampilan kita itu kian percaya diri. Nah, terutama waktu ketemu dengan banyak orang. Itulah kenapa siang ini pas sekali ya Sobat Bahasa FM, kita ini kasih judul Makin Pede dengan Gigi yang Rapi dan Sehat. Wah, luar biasa sekali ya. Iya dong. Dan untuk Anda sekali lagi ya, kita ingatkan lagi untuk yang mau join silahkan aja. Pokoknya di 081 13 01 931 ya Sobat Bahasa FM. Nah, baik langsung saja. Wah, menarik sekali nih dokter. Tema kita siang ini ya tentang makin pede dengan gigi yang rapi dan sehat. Ya, tapi memang kebanyakan sih ya kita di masyarakat gitu kadang-kadang entah dari bawaan lahir, entah juga mungkin dari bisa jadi perawatannya yang kurang kurang tahu gitu ya caranya seperti apa gitu. Itu bisa nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Sobat Bahasa FM tentang seputar gigi ini, karena memang nggak jarang atau bahkan banyak di antara kita ini kadang-kadang kepercayaan diri kita itu hilang begitu saja karena kita itu sulit untuk mau senyum apalagi tertawa gitu ya, apalagi dengan kondisi gigi kita yang menurut kita itu aduh kayaknya gimana gitu, malu dan lain sebagainya. Nah baik dokter, sebenarnya untuk kita merawat gigi kita atau biasa kita ini biasa dikenal, kita itu lebih mengenalnya tentang ortodonti ya dokter ya, benar ya ortodonti ya. Nah itu sebenarnya ortodonti itu apa dan bagaimana sih perawatan dari ortodonti itu dokter, boleh dijelaskan dulu? Ya, jadi
perawatan ortodonti itu adalah suatu perawatan spesialistik di bidang kedokteran gigi, di mana tujuannya itu untuk mengobati atau mengoreksi ketidakharmonisan dari tumbuh kembang dari gigi maupun rahang. Dan perawatan ortodonti ini biasanya bisa dilakukan pada usia anak-anak atau remaja maupun pada orang dewasa. Oke. Dan untuk perawatannya sendiri kayak itu seperti apa? Kalau boleh dari segi usia dulu. Perawatan ortodonti dari segi usia itu jadi ada dua macam ya, ada dua macam alat pada perawatan orto. Jadi ada orto cekat dan ada yang lepasan. Biasanya kalau misalnya alat ortodonti lepasan itu digunakan pada anak-anak. Sedangkan yang cekat biasanya pada remaja atau dewasa. Tetapi untuk usia itu tidak sebagai patokan gitu. Jadi bisa saja pada usia anak-anak ada indikasi untuk dilakukan atau dipasang peranti yang cekat, alat orto cekat. Jadi memang harus disesuaikan dengan keadaan giginya. Jadi namanya maloklusi ya. Jadi maloklusi itu giginya ya tidak rapi atau tidak sesuai dengan yang dikatakan normal. Iya, dokter, memang kebanyakan kita bahkan di sekeliling kita, teman kita, keluarga kita itu melihat keadaan yang nyata memang susunan gigi itu yang kurang rata, atau bahkan bisa dikatakan ada yang sampai maaf aja nih sampai kayak ada amburadul lah gitu ya kan. Jadi kayak gimana itu dokter? Apakah separah itu masih bisa ada tindakannya, itu bisa nggak sih kira-kira? Iya bisa. Jadi perawatan ortodonti itu kan bisa untuk merawat gigi yang berjejal, yang tidak rata, tidak rapi. Selain itu juga tidak hanya itu, bisa untuk mengoreksi gigi yang misalkan gigitannya terbuka. Jadi gigi depan itu atas dan bawah itu tidak bisa mengatup, itu tidak bisa bertemu. Jadi gigitannya terbuka itu juga bisa dirawat dengan perawatan orto. Selain itu juga gigi yang maju, kita ngomongnya tongos ya, gigi tongos gitu ya, giginya maju. Terus kemudian bisa juga gigi yang cameh. Cameh itu gigi kalau Jawanya bilangnya nyakil. Nyakil tuh gigi rahang bawahnya lebih maju daripada gigi rahang atasnya. Kan ada ya seperti itu. Mungkin orang-orang tidak percaya diri dengan keadaan seperti itu, ya bisa dilakukan perawatan orto. Itu kalau sudah bentukannya seperti itu, dokter pasti sangat mempelajari tentang berbagai macam susunan gigi itu dong pasti ya. Itu tindakannya seperti apa? Apakah memang benar-benar harus tindakan operasi kayak, atau harus ada yang dibuang atau bagaimana? Itu bagaimana sih dokter, kalau boleh kita tahu pelajarannya gimana? Jadi kalau awal-awal bagaimana ya proses perawatan orto itu ya. Jadi yang pertama pasien boleh konsultasi dulu ke spesialis ortonya atau ortodontis. Konsultasi, kemudian setelah itu baru ortodontisnya melakukan pemeriksaan klinis nih ke giginya. Apa aja nih yang giginya bermasalah, apa aja permasalahannya. Setelah itu ortodontisnya akan melakukan pencetakan gigi. Jadi gigi itu dicetak dulu. Setelah dicetak, kita akan menganalisis kebutuhan ruangnya itu berapa, apakah kelebihan tempat atau kekurangan tempat. Jadi nanti bisa kita analisis apakah butuh pencabutan gigi atau enggak. Kan biasanya orang tanya ya, dok kalau misalnya pasang behel tuh apakah harus dicabut ya giginya? Ya belum tentu, tidak semua kasus ada pencabutan. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang, yaitu foto ronsen. Ronsennya dari foto ronsen panoramik dan cefalometri. Dari ronsen itu nanti akan kita hitung permasalahannya di mana, apakah di giginya atau di tulang rahangnya. Nah, setelah itu dari langkah-langkah itu baru kita akan menentukan diagnosa yang tepat bagi pasiennya dan juga merencanakan
rencana perawatan ke depan seperti apa. Oke, perawatan berkelanjutannya seperti apa seperti itu ya. Iya. Butuh berapa lama sih sebenarnya dokter untuk mulai dari tindakan awal sampai ke benar-benar sempurna? Apakah usia anak dewasa itu berbeda-beda atau sama aja? Dalam perawatan gigi itu sama aja? Tidak sama tentunya. Tidak sama, jadi ya. tiap pasien itu pasti tumbuh kembangnya berbeda. Dan untuk waktu perawatan juga pasti berbeda. Oke. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi tumbuh kembangnya, terus keadaan giginya sendiri, keparahan dari kasus giginya itu seperti apa, itu yang mempengaruhi lamanya perawatan. Begitu ya. Jadi ada perawatan yang kasus sedang, kasus ringan ya, ringan, sedang sampai berat. Berat ya. Tapi kalau pengalaman dokter sendiri pernah pengalaman untuk perawatan gigi seseorang atau pasien itu berapa lama? Sampai berapa lama sih kalau boleh tahu? Kalau yang sedang itu bisa sampai berapa lama? Dikira-kirakan saja. Perkiraan ya. Perkiraan Ya kalau misalnya ringan ya mungkin bulanan. 1 tahun mungkin ya. Oh masih main 1 tahun ya? Itu sedang 1,5 ya? Oke. Ya, ringan. Itu ringan. Kalau Itu misalnya ringan, udah ya? sedang ke berat pasti lebih dari itu. Oke. Bisa 2 tahun atau 3 tahun bahkan Ya. lebih. Oke. Dokter kalau boleh tahu sih apa sih ini bedanya dokter gigi dengan dengan ortodontis ini? Iya. Jadi kalau ortodontis sudah pasti dokter gigi. Dokter gigi. Tapi kalau dokter gigi belum tentu ortodontis. Kok bisa? Jadi dokter gigi itu kan menempuh pendidikan formal ya selama 5 sampai 6 tahun untuk mendapatkan gelar dokter gigi. Sedangkan kalau ortodontis dia dokter gigi juga, jadi sama. Awalnya menempuh pendidikan itu, kemudian melanjutkan lagi sekolah spesialis ortodontis selama 3,5 sampai 4 tahun. Oke, jadi itu ya. Ya. Kalau ortodontis sudah pasti dokter gigi. Ya. Dokter gigi belum tentu ortodontis. Oke. Nah, dokter tadi sempat ngebahas tentang macam alat ortodonti itu ya. Ada lepasan, ada cekat ya kalau tadi ya. Benar. Nah, kalau yang cekat sendiri itu ada berapa macam sih, Dok? Cekat itu kan ya yang tidak bisa dilepas oleh pasien ya. Beda dengan lepasan yang bisa dilepas dan dipasang sendiri oleh pasien. Yang cekat itu di sini kita ada 5 macam, Mas. Yang pertama metal konvensional, bracket metal konvensional. Jadi yang seperti orang-orang banyak pakai ya, yang memakai karet warna-warni kayak gitu. Nah itu adalah metal konvensional. Yang kedua itu bracket estetik. Jadi warnanya itu putih seperti gigi. Jadi bisa dipakai pada orang-orang yang mungkin lebih menginginkan tampilan estetik ya. Jadi bukan bahannya tuh bukan metal, jadi sewarna gigi. Yang ketiga ada bracket lingual namanya. Baik. Bracket lingual itu dipasang pada permukaan gigi di bagian dalamnya. Baik. Jadi biasanya kan kalau yang biasa di bagian luar ya, yang kelihatan, tapi ini di bagian dalam gigi. Biasanya ya untuk orang-orang yang memang tidak ingin terlihat kalau memakai behel gitu. Untuk kepentingan estetik juga. Kemudian yang keempat itu ada namanya liner. Jadi liner itu bisa dilepas pasang sendiri oleh pasien. Bentuknya itu seperti plastik transparan. Otomatis plastiknya beda ya. Plastiknya bahannya khusus dan itu biasanya custom. Jadi tiap pasien kasus sendiri ada ininya, ada linernya sendiri, tidak bisa dipakai ke orang lain gitu. Oh iya. Jadi custom. Terus yang terakhir ada namanya segregating. Segregating itu ya hampir sama dengan metal, tapi bedanya kalau metal kan pakai yang karet warna-warni itu ya sebagai kuncinya atau pengikatnya. Tapi kalau segregating itu bracketnya sendiri sudah punya pintu yang bisa buka tutup. Jadi nggak usah pakai ini lagi namanya power O yang karet yang warna-warni itu nggak usah. Wow.
Itu ya macam-macamnya. Sobat Bahasa FM, Anda yang punya masalah seputar gigi boleh dong untuk Anda bisa mampir langsung aja di 081 13 019 931. Dekat satu je pendengar kejem mature. Seterusnya tanyaan deka dokter gigi engki ya tore yantosa nomor 0 belut setong 13 0 setong sangat telok setong sika dima alhamdulillah neka bede sinya mana dokter gigi niken si bekal aja wupe si cukan abriana apa solusi-solusi sika dima ampian se napa ngakungi masalah-masalah terhadap gigi Anda ya, terutama ya Sobat Bahasa FM. Silahkan ya sekali lagi di 081 13 019 931. Nah, dokter, untuk ini kebanyakan orang-orang atau apalagi anak-anak muda sekarang, entah dengan mereka mau bergaya atau memang punya masalah dengan gigi, tentang behel. Nah, menarik sekali nih. Behel ini sampai sekarang merupakan salah satu aksesoris badan kita. Boleh dimasuk kategori badan kita ya, selain kutek lah, selain apa-apalah gitu ya. Tapi ini behel ini memang menjadi salah satu masih digandrungi anak-anak muda, apalagi anak-anak belia sekarang ya. Dan nah, untuk ini behel sendiri dokter bisa ngasih saran atau seperti apa sih sebenarnya behel yang baik itu? Apakah semua behel itu pasti akan mempengaruhi gigi seseorang kah atau bagaimana dokter? Iya, jadi kalau behel itu ya pasti kita pasang untuk memperbaiki susunan gigi ya. Susunan gigi. Jadi kita pasang sesuai dengan aturan-aturannya, gitu tidak hanya asal pasang. Sekarang kan emang banyak ya yang di luar kompetensi dokter gigi yang memasang misalkan pada kecantikan seperti itu. Nah ya itu kan pasti ada aturannya seberapa kita pasang, kemudian kekuatannya tidak boleh yang terlalu berat atau gayanya itu tidak boleh terlalu keras gitu. Asal tarik aja ya itu semua ada aturannya untuk bisa memperbaiki gigi. Oke. Ya, memang kebanyakan sekarang memang anak remaja itu biasa untuk ini ya memaksakan diri untuk dia itu biar tampil anak-anak sekarang tuh biar tampil lebih fashion ya kan. Apalagi dengan behel-behel yang sekarang kita tahu variasinya itu sangat banyak sekali ya. Nah, sekarang begini dokter, boleh pertanyaannya, behel-behel yang ada sekarang ini, apakah ada nggak sih yang memang benar-benar ketentuan dari Ikatan Dokter Gigi Indonesia? Apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu dokter yang memang nggak boleh sembarangan nih gitu? Atau memang seperti apa bentukannya? Mungkin tadi sudah beratnya yang jelas tidak boleh, artinya tidak boleh terlalu berat juga ya untuk menahan karena tidak nyaman juga akhirnya kan dokter ya. Apakah ada ketentuan tersendiri dokter untuk behel ini sendiri dari dokter-dokter gigi? Ya, pastinya kalau untuk dari organisasi kami ya pasti emang ada behel-behel yang memang diproduksinya secara legal gitu. Dan alat bahannya kan seperti itu kan ya harus nggak bisa yang murah-murah itu kan ya yang dijual banyak dijual di e-commerce seperti itu yang dijual bebas dengan harga yang miring. Itu kan kita nggak tahu bahannya itu seperti apa ya, keamanannya bagi pasien juga. Iya. Takutnya juga bahan-bahannya juga nanti takutnya bahan-bahan yang berkarat juga bahaya juga dong. Bahaya kan, itu. Ini kan tempatnya air juga ya, maksudnya makanan apa semua masuk ya kan. Takutnya begitu. Ternyata memang harus tetap konsultasi dong sama dokter gigi atau ortodonti yang ada. Baik, dan dokter, apakah untuk pemasangan behel nih sekalian aja nih dokter, untuk pemasangan behel yang benar itu seperti apa sih dokter? Apakah bolehkah kita hanya pasang ini aja deh satu aja deh, atau ntar takutnya nggak seimbang atau seperti ada nggak sih hal-hal semacam itu yang memang harus kita hindari? Bolehkah? Apakah wajib sepasang? Jadi kan ya memang banyak ya yang bertanya, dok saya bisa nggak pasang satu aja gitu. Kan kalau dari segi menurut saya sebaiknya sih pada kedua rahang ya.
untuk pemasangannya. Kenapa? Karena misalkan kita hanya mau pasang di atas saja, otomatis perubahannya hanya pada rahang atas, rahang bawahnya kan tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Jadi untuk rahang atas dan rahang bawahnya nanti gigitannya menjadi tidak seimbang, tidak sinkron kayak gitu. Jadi untuk nanti kita pengunyahannya jadi terganggu. Misalnya kita mau ngunyah kok nggak enak ya, ngunyahnya nggak enak gitu. Ya karena emang perubahannya kan pada hanya satu rahang. Sebaiknya saran saya ya pada kedua rahang agar nantinya gigitannya seimbang, pengunyahannya enak, fungsinya juga lebih baik seperti itu. Oke. Menarik sekali kita. Tentu kalau kita bicara tentang behel memang nanti akan kita teruskan lagi ya dokter, karena memang ini salah satu alat di mana memang hampir digandrungi banyak masyarakat. Belum lagi nanti kita masih akan mengulang kembali tentang bagaimana merawat gigi, apalagi bagaimana menyiasati atau bagaimana perawatan yang lebih bagus lagi kalau sudah terjadi gigi-gigi yang sudah artinya dengan susunan-susunan yang tidak rata atau memang yang sudah parah menurut dokter ya, dan lain sebagainya. Belum lagi kita melihat masyarakat dengan warna-warna gigi juga ini berpengaruh sekali, karena ini juga salah satu ancaman kepercayaan diri kita juga gitu. Udah bagus, sudah rata ya, kayaknya kebanyakan ngupi nih, ini ngupi nih, kayak ngupi nih, jadi kayak agak kuning gitu dan lain sebagainya. Itu kadang juga banyak orang yang ingin merawat giginya itu lebih putih lagi atau bagaimana. Itu justru mana akan kita bahas lagi aja sesaat lagi. Baik Sobat Bahasa Heaven, tetap di ngobrol santai bersama Rumah Sakit Elizabeth, di mana pagi ini kita berbicara seputar makin pede dengan gigi yang rapi dan sehat bersama Dr. Gigi Niken Beristia, spesialis ortodonti. Tetap di ngobrol santai. Ya, Sobat Bahasa FM, selain berpengaruh pada kesehatan, orang dengan gigi tidak rapi sering merasa kurang percaya diri ya terhadap penampilan mereka, sehingga aktivitas normal seperti tertawa di depan umum, bertemu dengan teman-teman Anda, dan membangun hubungan personal itu jadi terbatas. Itu karena kita tidak bisa, tidak mau, atau kurang tahu, kurang paham tentang bagaimana cara menjaga gigi kita itu lebih bersih lagi. Tapi yang paling utama itu gigi itu harus sehat deh dokter ya. Sehat. Kalau sudah sehat, baru bagaimana cara merawatnya dengan baik supaya gigi itu tetap stabil ya, seperti apa yang kita inginkan gitu ya dokter ya. Baik dokter, kalau bicara tentang behel lagi nih ya, tadi dokter sudah membahas tentang behel itu diharuskan memang atas bawah, kalau lebih bagus lagi gitu, tidak disarankan untuk sebelah atau hanya atas atau bawah aja, satu rahang aja gitu. Nah, untuk behel sendiri, dokter, kalau pasang behel ini apa harus ada gigi yang dicabut atau bagaimana? Nah itu sebelum terkait yang tadi ya, apakah ada yang dicabut apa enggak? Itu kan memang harus dari pemeriksaan. Jadi yang tadi ada pemeriksaan klinis, kemudian ada pemeriksaan model, jadi dari cetakan gigi kita. Oh itu. Pengaruh ya behel itu ya. Okay. Jadi giginya harus dicetak dulu biar kita tahu seberapa kurangnya tempatnya, baru nanti kita bisa menentukan apakah pasien ini harus dicabut atau enggak. Okay. Jadi tidak semua kasus atau tidak semua pasien yang ingin melakukan perawatan orto harus cabut. Baik, dokter, banyak juga di antara kita ini untuk penampilan lebih bagus. Banyak orang sih benar kata dokter, mereka itu sampai banyak yang memakai segala cara, murah, promo, dan bodo amat yang penting kayak pakai gitu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana akibat dari kita itu terlalu fashionable tapi tidak memperhatikan kesehatannya seperti itu. Terutama dengan pemutih gigi nih dokter. Nah ini juga boleh dong sedikit kita tentang ini, karena juga kadang-kadang kan banyak nih orang ya yang ingin ada pemutih gigi gitu ya. Nah itu juga apakah masuk dalam perawatan gigi di spesialis ini juga seperti apa?
Kalau misalnya untuk pemutihan gigi itu nama ininya bleaching ya, bleaching gigi. Jadi kalau misalnya di ortodonti itu bukan termasuk ranahnya ortodonti. Oh gitu ya. Jadi ada spesialis sendiri yang melakukan itu, adalah spesialis konservasi gigi. Oh itu bagian konservasi gigi ya? Iya, masuk benar. kategori itu ya. Ini apa namanya, orang awam mungkin belum tahu ya, belum banyak tahu bahwa di kedokteran gigi itu juga ada spesialisnya. Cuman memang tidak sebanyak dokter umum ya, dokter umum yang ada spesialisnya kayak mata, jantung dan segala macam, banyak sekali. Kalau di kami di kedokteran gigi itu ada 8 cabang spesialis, Mas. Gitu, Ada bedah mulut, kemudian konservasi gigi, ada penyakit mulut, kemudian ada ortodonti, prostodonti, periodonti, kemudian ada kedokteran gigi anak. Misalkan anak-anak tuh bisa lah di situ kedokteran gigi anak. Kemudian yang terakhir ada radiologi kedokteran gigi. Jadi ada semua nggak sih di Elizabeth? Hanya 8. Jadi penasaran, nanti ya kita ngobrol lagi. Oke. Tapi itu memang satu hal yang memang perlu kita ingatkan dan juga perlu kita perhatikan ya dokter ya. Karena semua itu ada sangkut pautnya, ada kaitannya dengan bagaimana kita merawat gigi gitu ya kan, dengan posisi gigi yang seperti apa, behel-nya yang bagaimana, sampai ke pewarnaan gigi itu sendiri yang dinamakan bleaching itu ternyata ada bagian ada bagian sendiri. Baik, dokter, setelah pasang behel itu apakah ada kontrol-kontrol rutin kah? Bagaimana kalau nantinya juga telat kontrol itu? Ya, jadi memang perawatan ortodontik merupakan perawatan jangka panjang ya, yang dimana harus ada kontrol rutin. Kalau misalkan metal konvensional biasanya kontrol rutinnya sekitar 3-4 minggu atau 1 bulan sekali lah kontrol. Nah, gimana kalau misalnya telat kontrol atau jarang kontrol ya? Akibatnya adalah nanti perawatan giginya akan menjadi lebih panjang, dan kemudian hasil perawatannya juga tidak maksimal dan bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi misalkan dengan perawatan kontrol rutin kita bisa selesaikan kasus itu 1 tahun atau 2 tahun, tetapi kalau misalnya kontrolnya males nih kontrol, nanti aja deh bulan depan gitu ya, akibatnya pasti pada pasien sendiri ya. Nanti perawatannya akan menjadi lebih panjang, biasanya 2 tahun itu jadi 3 tahun, 4 tahun, nggak selesai gitu perawatannya, dan hasilnya juga nggak bisa maksimal. Dok, ini kok ini ya saya udah kontrol tapi kok nggak ada perubahan di gigi saya gitu. Nah, ya bagaimana kontrolnya, apakah sudah rutin seperti itu? Jadi salah satu keterlambatan dari kontrol itu sendiri yaitu akan makin mempengaruhi keterlambatan untuk perubahan dari gigi yang seharusnya tepat waktu dirawat tapi akhirnya akan berkepanjangan akhirnya. Karena kan kontrol itu juga kan mengetahui dokter ya sampai di mana, apakah progresnya seperti apa gitu. Jadi ada tindakan berikutnya kalau memang harus diperlukan gitu. Baik dokter, kalau perawatan ortodonti ini sudah selesai nih ceritanya ya, dan behel ini udah dicopot, ada alat retainer yang harus dipakai nggak oleh pasien? Apakah retainer itu dokter, dan apakah wajib memakai retainer kah atau bagaimana? Ya, jadi jika ortodontis atau operatornya sudah menyatakan, oh ini sudah selesai nih perawatannya, udah oke, kita bisa lepas bracketnya, kemudian memakai retainer yang namanya retainer, dan itu wajib ya setelah perawatan orto selesai. Jadi retainer itu merupakan alat lepasan yang bisa dipasang dan dilepas pasien sendiri, yang bertujuan untuk mempertahankan keadaan gigi terakhir setelah perawatan. Jadi biar giginya itu nggak ada perubahan lagi, dipertahankan selama minimal 6 bulan. Oh, 6 bulan ya? Jadi pemakaian retainer itu 6 bulan pertama dipakai 24 jam, kecuali makan. Kalau makan kita bisa lepas, kemudian kita pasang lagi. Kemudian 3 bulan berikutnya bisa pagi saja, 3 bulan berikutnya bisa malam saja. Jadi minimal 6 sampai setahun sih untuk pemakaian retainernya sendiri. Oke, baik. Wow, luar
biasa. Ya itulah Sobat Bahasa FM ya, bagaimana kita bisa merawat gigi kita dengan baik. Dan ternyata bahkan bersama beliaunya ini, dokter ini aja sudah beda antara dokter gigi, terus juga mana yang ortodonti itu, terus observasi juga. Jadi kan macam-macam ya, bagaimana konservasi ya. Gigi itu tentang perawatan gigi, bagaimana warna, bagaimana merawat gigi, dan untuk yang tadi ortodontinya sendiri itu bagaimana kita bisa merapikan kembali gigi-gigi yang kurang nyaman lah, artinya buat kita tidak pede gitu. Baik, terima kasih sementara untuk Dokter Niken. Wah, sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Baik, dan kita Sobat Bahasa FM, kita sapa terlebih dahulu berikutnya, maksudnya bersama Mas Todi nih ya, selaku marketing Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Baik, Mas Todi, Mas Todi. Oke, Mas Todi, boleh dong dijelaskan bagaimana pelayanan sekaligus apa saja sih yang Rumah Sakit Elizabeth ini sekarang perkembangannya seperti apa yang bisa kita sebagai pasien itu nyaman berada di Rumah Sakit Elizabeth? Oke, terima kasih Mas Bobi. Jadi untuk pertanyaan itu bagus ya Mas ya. Semenjak di tahun 2020 kemarin, mungkin Sobat Bahasa ya sebutannya ya, Sobat Bahasa atau Mas Bobi juga pernah dengar. Jadi Rumah Sakit Elizabeth ini sudah diakuisisi oleh PT Pertamina Bina Medica, di mana PT PBM atau Pertamina Bina Medica ini sudah menjadi anak perusahaan dari Pertamina, seperti itu. Dan kalau dari sisi pelayanan, alhamdulillah sampai saat ini pelayanan Rumah Sakit Elizabeth sudah lumayan lengkap. Seperti hari ini kami menghadirkan atau mempromosikan layanan polis spesialis ortodonti oleh Dokter Gigi Niken, yang mana ini merupakan layanan terbaru dari Rumah Sakit Elizabeth, dan kami terus berinovasi dan juga memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Situbondo dan sekitarnya untuk terus memilih pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Elizabeth. Dan yang Rumah Sakit Elizabeth punya bukan cuma spesialis ortodonti, tentunya juga banyak, mulai dari layanan-layanan unggulan, seperti kami ada unit hemodialisis atau cuci darah, dan ada operasi katarak dengan teknik VECO, yang mana teknik VECO ini merupakan teknik yang sangat canggih sekali. Jadi kalau untuk ngambil kataraknya itu nggak perlu harus operasi besar, jadi hanya butuh sayatan sangat kecil dan sangat minim sekali, dan itu bisa didapatkan di Rumah Sakit Elizabeth. Selain itu juga kami ada layanan klinik fertilitas. Klinik fertilitas ini merupakan klinik di mana kalau seandainya ada masyarakat yang belum dikaruniai buah hati, jadi bisa tes kesuburan ataupun program hamil di klinik fertilitas, seperti itu. Dan juga ada klinik medical check up yang kemarin juga baru kami launching. Jadi klinik medical check up ini juga kami sudah dilengkapi alat-alat canggih juga, mulai dari treadmill test, di mana treadmill test ini merupakan untuk menguji atau mengetes fungsi jantung pada saat melakukan aktivitas berat, dan juga ada audiometri untuk mengetahui fungsi pendengaran, dan juga ada spirometri untuk mengetahui fungsi paru. Dan juga ada vaksin internasional juga Mas Bobi. Jadi kami melayani vaksin meningitis, di mana vaksin meningitis ini dibutuhkan para calon jamaah haji dan umroh gitu. Dan tadi mungkin tambahan juga ya Dokter Niken dan juga Mas Bobi, dan juga untuk Sobat Bahasa semua, ini mungkin banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat Situbondo terkait layanan ortodonti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Niken ya. Untuk terkait penjaminan Dok, tadi kan lupa ya nggak disampaikan. Jadi untuk sementara ini, karena untuk layanan ortodonti ini masih termasuk estetik atau kecantikan, jadi sementara belum bisa menggunakan BPJS Kesehatan atau KIS, jadi masih belum bisa. Jadi masih berbayar umum atau swasta. Jadi pasien dan juga masyarakat juga nggak perlu khawatir kalau seandainya pingin tahu nih berapa sih biayanya gitu ya.
Jadi Rumah Sakit Elizabeth sudah memberikan nomor-nomor penting untuk terus berkomunikasi dengan petugas rumah sakit, mulai dari garda terdepan, pendaftaran online, kamar bersalin, IGD, dan juga handling komplain atau hotline rumah sakit. Jadi kami sudah memberikan itu di zona-zona publik rumah sakit dan juga di media-media sosial rumah sakit, jadi bisa diakses oleh banyak masyarakat. Seperti itu Mas Bobi. Baik, wow luar biasa. Sobat Bahasa FM, ini bukan sekali dua kali ya kita bersama Rumah Sakit Elizabeth, dan ini membuktikan bahwa Rumah Sakit Elizabeth ini punya keseriusan untuk bagaimana terus berkembang untuk melayani masyarakat khususnya Situbondo. Tidak memihak pada siapapun ya, mau umum BPJS semuanya sama rata. Pokoknya yang penting sembuh gitu Iya, aja. betul. Ya kan, dengan kita Masya Allah. Saya salah satunya loh, beneran, nggak percaya. Saya salah satunya adalah pasien di Rumah Sakit Elizabeth ya. Tapi mudah-mudahan nggak sakit ya. Amin. Kalau sakit, kalau enggak, Iya. enggak gitu. Kalau sakit aja ke Rumah Sakit Elizabeth. Atau kalau kangen sama Mas Todi, mungkin kangen sama dokter gitu ya. Boleh. Silaturahmi lah. Boleh. Ketika silaturahmi lah, jangan sakit. Boleh. Kami selalu tunggu kok Mas. Oke, baik. Ya, di rumah sakit. Iya, dan ini membuktikan bahwa kita Sobat Bahasa sekali lagi bahwa Rumah Sakit Elizabeth ini tidak sekali dua kali. Nah, ini merupakan bukti bahwa sampai detik ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Todi, ini adalah yang sudah kesekian kalinya Rumah Sakit Elizabeth ini punya sesuatu atau produk-produk baru-baru terus baru. Dan ini nggak cukup sampai di sini, dan akan ada lagi. Apalagi syukur-syukur kalau kita itu lebih banyak lagi dokter-dokter spesialis yang bisa banyak membantu untuk masyarakat supaya tidak bingung nggak harus keluar kota lagi. Dan itu kayak gitu udah nggak dulu deh ya, udah nggak deh, capek deh gitu ya kan. Healingnya buat jalan-jalan yang sehat aja gitu. Oke. Nah, apalagi di rumah sakit juga di situ kita juga bisa konsultasi tentang gizi juga yang pasti ya. Ada untuk ahli gizi kami juga ada. Kami juga ada layanan catering sehat Mas Bobi ya. Catering sehat. Ya, catering sehat. Jadi kami menyediakan menu diet, menu sehat. Langganan kami sudah alhamdulillah mulai dari perbankan, pegawai swasta, kantor pajak, ibu rumah tangga juga ada. Iya, oke, luar biasa sekali. Dan sobat, Anda tidak perlu khawatir lagi bahwa ini adalah satu bukti bahwa Anda yang pernah mendapat layanan terbaik dari Rumah Sakit Elizabeth, pasti Anda sudah juga merasakannya bagaimana di sana dengan pelayanan yang sangat luar biasa sekali ya. Dan mudah-mudahan dengan kita ngobrol santai semacam ini jadi tambahan juga informasi buat Anda, terutama apa yang kita bahas yang ini tentang gigi. Mudah-mudahan Anda bisa paham, tahu, dan segera konsultasi. Itu yang lebih penting ya dokter ya. Iya. Oke, jadi jangan, artinya juga kita sarankan untuk Anda tidak gegabah atau tidak bertindak sendiri, harus ada spesialisnya. Nah, itulah persembahan dari Rumah Sakit Elizabeth, ada spesialis ortodonti bersama Dr. Niken. Dr. Gigi Niken. Baik, dokter, terima kasih untuk hari ini. Ada sesuatu hal yang mau disampaikan lagi seputar ortodonti ini untuk masyarakat, khususnya pra gigi, tentang gigi nih ya. Ya, jadi untuk masyarakat atau teman-teman yang ingin konsultasi tentang perawatan gigi, terutama perawatan orto yang mempunyai keluhan gigi berjejal atau tidak rapi, itu bisa konsultasikan dulu aja ke Rumah Sakit Elizabeth ya. Oke. Siap. Oke, Mas Todi, ada yang mau disampaikan lagi pada masyarakat mengenai Rumah Sakit Elizabeth? Oke Mas, intinya jangan ragu-ragu kalau seandainya butuh pelayanan kesehatan atau hanya sekedar konsultasi saja, monggo silakan bisa ke Rumah Sakit Elizabeth, karena Rumah Sakit Elizabeth ini sudah bisa melayani BPJS Kesehatan atau JKN KIS dan juga asuransi swasta lainnya, seperti itu.
Dan kami juga selalu memberikan akses yang seperti tadi saya sampaikan Mas Bobi, dan akses komunikasi tentunya mulai dari nomor-nomor penting rumah sakit, kita sudah mulai sebar di zona publik dan juga zona publik rumah sakit Elizabeth dan juga di media sosial. Jadi monggo bisa dihubungi nomor-nomor tersebut karena memang pelayanan-pelayanan tersebut dengan tujuan untuk memudahkan para pasien. Seperti itu. Mas Dodi, terima kasih. Terima kasih lagi, kembali. Dokter Gigi Niken, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Di lain kesempatan insya Allah kita bisa berjumpa lagi dengan tentunya pembahasan-pembahasan yang lainnya. Selamat menyongsong bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.